Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bihi. Menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan sebab haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bihi sebab haid, ay bil haidi tegese sebab haid, apa sing haram ma perkara silai ma haruma kang wis haram apa ma bil jinabati sebab jinabah nyatane minas sholati sang nyatane salat wa ghairiha lan sakliyane salat nyatane minas sholati saking salat wa ghairiha lan sakliyane salat. Haram bagi seorang yang haid, ya, haram juga bagi seorang yang haid, yakni sesuatu yang juga diharamkan bagi orang yang jinabah, bagi orang yang junub. Kalau laki-laki dia junub, kalau perempuan dia haid. Bahasanya kalau perempuan ya itu haid. Nah, apa yang tidak boleh atau apa yang diharamkan oleh laki-laki ketika junub itu juga diharamkan ketika perempuan itu haid. Yakni apa? Minas sholati wa ghairiha, seperti halnya kita tidak untuk melakukan sholat sebelum bersuci. Kalau laki-laki berarti hadas besar, ya kan, junub hadas besar, mandi kemudian bisa melaksanakan sholat. Tapi kalau perempuan beda lagi, perempuan harus menunggu haidnya itu selesai. Dan kemarin kita tahu bahwa masa-masa haid minimalnya 1 hari 1 malam, terus kemudian umumnya 7 atau 6 hari, dan maksimalnya 15 hari. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa uburul masjidi lan ngliwati masjid. Wa uburul masjidi lan ngliwati masjid. Ini atof pada yahrumu. Jadi pembacaannya kalau pakai ta'aluk ya haram juga melewati masjid. Wa uburul masjidi lan nglewati masjid in khaffat lamun wedi sapa mar'ah imro'ah atau perempuan, bisa haid juga bisa, in khaffat lamun wedi sapa imro'ah talwi sahu ing gupai masjid, talwi sahu ing gupai masjid. Lafat talwis bil musallasati kelawan den waca kelawan den titik telu, bil musallasati kelawan den titik telu, bidami kelawan getih li ghalabatihi krana nglindhihe dam, li ghalabatihi krana nglindhihe dam, au adami ihkamiha utawa ora anane mempererat atau ngukuhake, au adami ihkamiha utawa ora anane mempererate imro'ah asyadda ing tali. Kalau bahasa sekarang itu softtek ya, asyadda ing tali. Wa yahrumu uburul masjid in khaffat talwisah ya. Haram juga bagi seorang yang haid ya untuk melewati masjid. Yang dimaksud uburul masjid di sini adalah melewati masjid bagian dalam. Contoh, ada ruang masjid, masuk dari pintu kanan, keluar dari pintu kiri, atau keluar dari pintu depan. Nah, ini bukan di area luar masjid ya, tapi lebih ke di dalam masjid. Ini haram. Jika in khaffat salwisahu, jika perempuan tersebut khawatir nanti darah haidnya itu menetes. Kita tahu bahwa darah itu kan najis ya. Darah najis. Tapi ya, ketika tidak khofat, ketika tidak khawatir ya nggak apa-apa ya. Au adam ihkamiha asyadda, atau perempuan tersebut baik khawatirnya itu karena darahnya menetes saking banyaknya, atau karena softtek yang digunakan atau tali yang digunakan itu tidak kencang ya, tidak kencang. Jadi wedi nek nopo darahnya itu melembreh kemana-mana. Jadi batasannya di inkhofat jika memang dikhawatirkan mengotori masjid. Fa in aminat mongko lamun ngerasa aman sapa imro'ah. Fa in aminat mongko lamun ngerasa aman sapa imro'ah, jaza mongko wenang laha kedue imro'ah apa al uburu nglewati masjid kal junubi kaya wong kang junub.
fajaza mongko wenang laha kedua imro'ah apa al-nguburu nglewati apa al-nguburu nglewat kal junubi kaya dene wong kang junub. Tapi ketika perempuan tersebut merasa aminah, merasa aman, ya merasa aman, oh mantep darahnya nggak netes karena sudah tak kasih pembalut, itu nggak apa-apa. Seperti halnya orang yang junub. Nah, terus wasaumu lan haram apa poso. Atofnya sama di yahrumu. Wasaumu lan haram apa poso. Wayajibu lan wajib apa qada uha ngodoni saum. Bikhilafi sholati berbedani kelawan sholat. Fala yajibu mongko ora wajib apa qada uha ngodoni sholat. Alasane lil masyaqqati krana abot fihi ing dalem qada. Bikasrotiha sebab akeh sholat. Bikasrotiha sebab akeh sholat. Haram juga melaksanakan puasa. Ya, haram juga melaksanakan puasa. Wayajibu qadauha, tapi bagi seorang yang haid itu tetap wajib mengqadha puasanya. Khilafis sholati, berbeda dengan kasus sholat. Fala yajibu qadauha lil masyaqqati fihi bikasratiha. Karena kalau sholat ya itu dirasa berat untuk mengqadhanya, maka bagi orang yang haid itu tidak wajib. Ya, karena memang banyaknya nanti sholat yang akan dikondok. Simpelnya seperti ini. Orang puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan dan puasa itu ibadah yang satu hari tidak begitu mungkin bagi seorang itu dianggap mudah. Dan juga prakteknya 1 tahun sekali dalam eventnya. Sekarang kalau sholat sehari 5 kali. Ya, sholat wajib ya, sehari 5 kali. Kemudian orang yang haid itu jarang sekali ketika dia hanya 1 hari 1 malam. Kita pakai yang ada, kita pakai yang umumnya itu 7 hari atau 6 hari, 5 dikali 7. Ya, itu sudah termasuk masyaqqah. Ya, karena dianggap berat, ya sudah tidak wajib mengqadha sholatnya bagi orang yang haid. Tapi untuk puasa tetap diqadha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan haram apa perkara. Wa malan haram apa perkara bainas surrati kang tetep ing dalem antarane udele mar'ah. Bainas surrati kang tetep ing dalem antarane udele mar'ah waruk batiha lan dengkule mar'ah. Waruk batiha lan dengkule mar'ah. Sampean buat rujukan mar'ah atau perempuan atau imro'ah ya. Atau haid juga bisa. Ai mubasyaratuhu tegese tetemune ma biwat in kelawan wati au ghairihi utawa sakliyane wati. Haram juga bagi seorang yang haid untuk bermain ya, sesuatu yang berada di antara pusar dan lututnya, yakni mubasyaratuhu biwatin, yakni dengan bersentuhan secara langsung, baik itu disebabkan atau dengan wati berhubungan badan au ghairihi atau selain badan. Wakila lan den ucapake la yahrumu apa ora haram, la yahrumu ora haram apa ghairul wat'i sakliyane watu. Apa ghairul wat'i sakliyane wati. Ada qil ya, ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa yang penting jangan berhubungan badan. Ketika cuma dipegang-pegang atau dibuat bermain enggak apa-apa, yang penting jangan berhubungan badan. Nah, itu ada yang qaul yang pertama mengatakan baik berhubungan badan atau tidak tetap haram. Ya, qaul yang kedua ya mengatakan yang penting tidak berhubungan badan. Wakhtaro lan milih hu ing qil la yahrumu. Wakhtaro lan milih hu ing qil la yahrumu. Sapa An-Nawawi sapa al-musannifu Imam Musannif. Sapa al-musannifu musannif fit tahqiqi ing dalam kitab tahqiq wa ghairihi lan sakliyane tahqiq. Ki musannif memilih yang tadi, pendapat yang kedua, la yahrumu ghairul wat'i. Wasayatilan bakal toko fi kitab tolaki ing dalam kitab kang bahas tolak apa hurmatuhu keharamane mentalak fi haidi mamsusatin ing dalam hete wong wadon kang den jima. Fi haidi mamsusatin ing dalam hete wong wadon kang den jima. Alasane litadorriha krana bahayane mamsusah bitulil muddati
kelawan suwene mangsa litadorruriha krana bahayane mamsusah pitu lil muddati kelawan suwene mangsa fa inna zamanal haidi mongko sak temene mangsane haid iku la yuhsabu ora den itung apa zaman iku la yuhsabu ora den itung apa zaman minal iddati saking mangsa minal iddati saking kebiasaan fa ing kanas mongko lamun ana sapa imro'ah ana iku hamilan wong kang hamil lam yahrum mongko ora haram apa talakuha nolak imro'ah li anna iddataha krana sak temene iddai imro'ah iku innama tangqodi angin pestine entek apa iddah biwat ilhamli kelawan nglairake wasayati fi kitab bitolaki hurmatuhu fi haidi mamsusatin litadorriha bitulil muddah. Di penjelasan yang akan datang ya, penjelasan nanti akan dijelaskan bahwa di dalam kitab tolak khususnya ada keharuman ya, hukum haram mentolak seorang yang sedang haid, haram mentalak perempuan yang sedang haid ya. Alasannya apa? Alasannya nanti menjadikan masa iddahnya itu menjadi lama. Tolaknya sah, talaknya sah, tapi tetap haram, tetap dosa. Ya. Tolaknya sah, tapi tetap dosa. Terus yang kedua, yang tidak haram, ya. Fa in kanat hamilan lam yahrum talaquha li anna iddataha innama tanqadi biwat ilhamli. Ya. Ketika tidak haram mentalak atau menceraikan seorang perempuan istri yang sedang hamil, ini tidak haram ya. Alasannya apa? Alasannya karena masanya itu tidak lama. Jadi kalau perempuan yang hamil itu ketika dia sudah melahirkan, maka masa iddahnya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti akan dibahas lebih rinci di bab tolak ya, ini cuma opening. Faida ing qata'a mongko ing dalem nalikane kepegot apa haid ail haidu tegese haid lam yahilla mongko ora halal apa jima qoblal ghusli ing dalem sadurunge adus mimma saking perkara silaima haruma kang haram apa ma sapa ghairu shaumi sakliyane poso apa ghairu shaumi sakliyane poso wa talaqi lan talaq. Nah, ini yang sering ya. Fa idza in qata'a ail haidu lam yahilla qabla ghusli. Ketika istri itu selesai haid, ya, ya, maka harus mandi dulu baru boleh untuk jima atau baru boleh untuk kumpul ya, tapi kalau belum mandi, maka ini masih belum halal. Lam yahilla qabla ghusli ini yang harus di garis bawah ya. Tidak boleh. Fa'idha in qata'al haid, ketika darah haid itu sudah terputus, lam yahilla qoblal ghusli. Tidak halal perempuan tersebut dikumpuli ya, qoblal ghusli. Lam yahilla ora halal qoblal ghusli ing dalam sadurunge adus mimma sanging perkara haruma kang haram apa ma. Nanti tadi kan ada beberapa perkara yang diharamkan ketika haid. Nah, ini harus mandi dulu, perempuan harus mandi dulu. Terutama yang haram itu kan ketika bersetubuh. Ya, haram bersetubuh ketika perempuan itu haid. Ketika kok habis haidnya, ya, maka harus mandi dulu. Walaupun kadang ada beberapa orang yang mengatakan, sama-sama mandi wajib sekalian aja, nggak bisa, tetap mandi dulu. Kecuali dua, yakni puasa dan talak. Ini boleh. Ya, puasa dan talak ini boleh. Yang lainnya harus mandi dulu, harus disucikan terlebih dahulu. Contohnya puasa apa? Contohnya puasa ya, ada orang terus kemudian dia haidnya berhenti di jam 2 atau jam 3. Terus kemudian dia pagi harinya puasa, mandinya nantilah ketika mau subuh, ya nggak apa-apa. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fayahilani mongko halal opo saum lan tolak li intifa imaniil awali krana ora anane perkara kang nyegah awal wal makna lan utawi
nani iku alladzi perkara seladi haruma kang haram lahu kedue bismillahirrahmanirrahim wal makna lan utawi maknane iku alladzi perkara seladi haruma kang haram lahu kedue makna apa asani lahu kedue makna apa asani perkara kang nomor loro walafdzatu tolak lan utawi lafaz tolak iku zada nambahi sapa kiai musannif ha ing lafdhah alal muharrari ing atase kitab muharrar wa qala lan ngendika sapa kiai musannif innaha sak temene lafdzatut tolak iku ziyadatun tambahan hasanatun kang bagus. Masuk ke pembahasan istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istihadatu lan utawi istihadah wahia lan utawi istihadah wal istihadatu lan utawi istihadah wahia lan utawi istihadah iku ayu jawiza yen to nglewati apa adamu getih asarul haidi ing labete haid wayastamira lan tetep apa dam utawi istihadah iku hadasun hadas daimun kang langgeng kasalasili kaya wong beser aisalisil bauli tegese wong kang beser uyuwe wahuwalan utawi salisil baul salasul baul iku Allah yang koti ayen to ora dadi kepekot apa baul. Ada jenis kan ada yang kalau di Fathul Qorib ikut 3 darah yang keluar dari versi seorang perempuan. Yang pertama adalah haid, yang kedua istihadah, yang ketiga nifas. Haid sudah tadi kita bahas sedikit, terus kemudian kita masuk pembahasan istihadah. Ya, yang dinamakan istihadah apa? Istihadah adalah ayyuza wiza addamu asral haidi wa yastamiro. Darah yang masih keluar walaupun masa haidnya itu sudah berhenti. Kita tahu bahwa maksimal haid keluar itu 15 hari. Setelah 15 hari masih keluar darah, berarti darah ini adalah darah istihadah. Nah, darah istihadah ini adalah termasuk hadasun daimun, hadas yang langgeng, hadas yang tetap. Kasalasil seperti halnya orang yang beser. Sidik-sidik di sini diibaratkan seperti besernya orang yang beser kencing, sidik-sidik pipis. Nah, sama istihadah juga seperti itu. Sidik-sidik metu ketiye. Ya itu. Fala tamna'u as-shauma. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tamna'u mongko ora nyegah apa istihadah. As-shauma ing poso was-sholata lan salat. Fala tamna'u mongko ora nyegah apa istihadah as-shauma ing poso was-sholata lan salat. Kalau istihadah tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Nah, ini kita itu kadang ya perempuan itu harus pintar, harus benar-benar tahu tentang hukum, terutama haid. Tidak semua darah yang keluar dari kemaluannya kalian semua itu adalah darah haid. Ya, ada kalanya darah istihadah. Ada kalanya memang benar-benar darah haid. Kalau yang bahaya itu gini, sebenarnya darah itu darah istihadah, tapi kalian menghukumi bahwa darah itu adalah darah haid. Akhirnya apa? Harusnya sampean itu wajib untuk sholat, tapi karena mengira dengan ketidaktahuan kita mengira itu darah haid, dengan entengnya meninggalkan sholat. Makanya kemarin saya bilang bahwa inna aksara ahlinar an-nisa, bahwa kebanyakan nanti di neraka itu adalah kebanyakan perempuan, ya. Itu salah satunya wayai sholat ora sholat. Nah, wayai sholat ora sholat. Nah, aslinya sing metu istihadah tapi dikira haid. Nah, ini kan juga bahaya. Alasane lid darurati krono darurat. Fataksilu mongko mbasuh sapa al mustahadatu wong wadon kang istihadah. Ini siap-siap dirujuk karena nanti banyak rujukan ke mustahadah. Fataksilu nuli mbasuh sapa al mustahadatu wong wadon kang istihadah. Basuh farjaha ing farjine mustahadah. Wa ta'sibu lan mlebet sapa mustahadah hu ing farji. Wa ta'sibu lan mlebet sapa mustahadah hu ing farji wujuban kelawan wajib.
bi an tasyudda gambarane yen to naleni sapa mustahadah hu ing farji ba'da hashwihi ing dalem sakwise bundeline farji masalan kelawan umpamane bi khirqatin kelawan gombal masku kotin kang den suwek masku kotit torofaini kang den suwek pinggir lorone tukhriju hale ngetokake sapa mustahadah ahaduhuma ing salah sijine torofain ila batniha maring wetenge mustahadah wal akhara lan ngetokake ing ujung kang weneh ila sulbiha maring punggunge mustahadah watar bituhuma lan naleni sapa mustahadah ing torofain watar bitulan naleni sapa mustahadah ing huma ing torofain bi khirqatin kelawan gombal tasyuddu kang bundeli sapa mustahadah ha ing khirqah ala wasatiha ing atase wetenge mustahadah katikati kaya dene kolor wa in ta'adzat lan lamun ngrasa lara sapa mustahadah bisyaddi sebab naleni tarokat mongko kena ninggal sapa mustahadah hu ing asyadda ya. Tadi dijelaskan ya, ketika orang yang istihadah dia tetap wajib sholat dan tetap wajib puasa. Orang yang mustahadah itu, orang yang istihadah itu dia mengeluarkan darah ya, seperti halnya orang yang beser. Nah, caranya ketika mau sholat gimana? Ketika mau sholat gimana? Caranya fataghsilu al-mustahadatu farjaha. Dibasuh kemaluannya, dibasuh farjinya, wa ta'sibu. Terus kemudian dikasih softtek. Nah, untuk hari ini dikasih softtek. Nah, wujuban hukumnya wajib. Nah, untuk yang bi antasyuddahu ba'da hashwihi ya, ini cuma tutorial softtek zaman dulu nggak ada softtek. Jadi ini menjelaskan dulu pakainya itu khirqah atau gombal. Ya, di sini digambarkan bi antasyuddahu ba'da hashwihi masalan. Ya, digambarkan bahwa sang mustahadah, perempuan yang istihadah itu mentali gombale iku mau di perutnya. Wis kaya wong nganggo pampers gitulah, tapi model versi khirqah, versi gombal. Wa in ta'adzab bisyaddi tarokatsu. Wa in tasyaddad bisyaddi tarokatsu. Tapi ketika seorang terus kemudian ditaleni lah kenceng kok malah ngerasa sakit ya, kok malah sakit, maka enggak apa-apa ditinggal. Ya, tapi ya itu harus benar-benar menjamin kesuciannya. Wa in kana lan lamun ana apa adamu gede ana iku kali lan sithik. Yan dafi'u kang nolak apa dam bil hashwi kelawan den blebet fala hajata mongko ora ana hajat iku maujud lisyaddi kedue blebet. Ketika darahnya yang keluar itu sedikit yang mana tidak perlu untuk disumbat ya, ya sudah enggak usah disumbat. Wa in kana lan lamun ana sapa mustahadha ana iku shaimatan wong kang poso. Wa in kana lan lamun ana sapa mustahadha ana iku shaimatan wong kang poso, tarokat mongko ninggal sapa mustahadha al hashwa ing nyumpeli mboten blebet ya. Al hashwa niku sumpel. Nek blebet wau napa namine taksib. Al hashwa ing nyumpeli naharon ing dalam waktu lino wakta sholat lan ngeringkek mendekake sapa mustahadah ala syaddi ing atase tali fihi ing dalam nahar ala syaddi ing atase tali fihi ing dalam nahar. Wa in kanat shaimatan, ketika seorang perempuan yang mustahadah itu sedang dalam kondisi puasa, maka ia meninggal penyumbatan atau tidak usah disumbat. Kenapa? Karena perkara yang bisa membatalkan puasa adalah masuknya suatu perkara dari lubang, ya, dari lubang. Nah, kalau seumpama disumpel kok kemudian masuk, nah ini kan puasanya juga batal. Jadi tetap kita hindari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawaddu ulan wudu sapa mustawaddah. Waktu sholati ing dalem waktu sholat. Dan ketika seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah
ya, ini mau sholat berarti tetap wudu, ya, tetap wudu. Kal mutayammimi kaya dene wong kang tayamum. Watu badiru maksudnya wudu segera terus kemudian langsung sholat. Watu badiru lan ake-ake sapa mustahadhah. Watu badiru lan ake-ake sapa mustahadhah biha kelawan sholat. Taklilan krana ngidikake lil hadasi maring hadas. Falau akhorta mongko lamun ngakhirake, falau akhorat mongko lamun ngakhirake sapa mustahadhah lil maslahati sholati krana kemaslahatane salat, contone kasitrin kaya nganggo pakaian, wantidori jamaatin lan ngenteni jamaah, lam yadurra mongko ora mbayani apa takhir, ya. Lam yadurra mongko ora bahayani apa takhir. Wa illa lan lamun ora limaslahati shalah, wa illa lan lamun ora limaslahati shalah, fayadurru mongko bahayani apa takhir. Alas sahihi ing ngatasé kaul kang sahih. Bagi seorang perempuan yang mustahadhah, bagi seorang perempuan yang istihadhah, ya kita tahu bahwa tadi istihadhah itu darah yang keluar kayak dene wong kang beser. Maka setelah dia membasuh farjinya terus kemudian diblebet, ya, diamankan, langsung dia wudu. Kemudian langsung sholat, ya. Tapi ketika dia mengakhirkan sholat, berarti kalau wong istihadhah itu sholatnya jangan ditunda-tunda karena ditakutkan nanti hadasnya keluar lagi. Boleh menunda-nunda jika alasannya itu limaslahatis sholat, alasannya karena untuk kemaslahatan sholat, seperti hanya habis wudhu terus kemudian pakai rukuh dulu, pakai pakaian dulu, terus kemudian sholatnya mungkin menunggu jamaah agar sholatnya bisa berjamaah. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi selain hal-hal yang di luar kemaslahatan sholat, maka menurut qaul yang ashah tidak boleh. Wasani lan utawi qaul kang nomor loro, ikula ya duru orang bahayani, contohnya kal mutayammimi koyak wong kang tayamum. Untuk qaul yang kedua mengatakan enggak apa-apa, arep diindinde ya kono. Wajibulan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibulan wajib apa al-qada'u ngodoni likul li fardin kedue saben-saben fardu. Kal mutayammimi kaya dene wong kang tayamum li baqail hadasi krana tetepe hadas. Bagi orang yang istihadhah tetap wajib wudu di setiap melakukan sholat fardu, ya. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya wudu kabeh kaya wong normal. Jadi kaya wong normal. Wa kadalan iku kaya iki wudu tasdidu isobati utawi memperbarui blebet atau softtek. Tasdidu isobati utawi memperbarui blebet, ngenyar-ngenyari blebet. Fil asohi ing dalam kaul kang asoh. Dan juga wajib seperti halnya wudu menurut kaul yang asoh mengganti softteknya, mengganti blebete. Jadi misal sampean sholat 5 waktu kudu siap softtek 5 atau kapas 5. Wa ilam tazil lan senajan ora geser an maudhi'iha saking panggonane isobah, an maudhi'iha saking panggonan isabah, wala dhaharon ora jelas apa adamu getih, jawani baha ing pinggir-pinggire isobah, kiasan krana madhaake ala tajdidil wudu'i ing ngatasé ngenyar-ngenyari wudu. Wajib mengganti softtek di setiap sholatnya. Wa illam tazil an maudhi'iha, walaupun softeke ora geser, wala dhahara adamu jawani bahakiasan, walaupun juga darahnya itu tidak terlihat, tetap wajib. Ini qaul yang pertama menurut qaul yang ashah. Ada lagi qaul yang kedua. Wasani lan utawi kang nomor loro iku la yajibu ora wajib apa tasdiduha ngenyar-ngenyari isobah, ya. Kalau menurut qaul yang kedua tidak wajib untuk mengganti softteknya di setiap sholat. Illa idza zalat kejaba ing dalem nalikane ana apa idza zalat kejaba ing dalem nalikane geser apa isobah an maudhi'iha saking panggonane isobah zawalan kelawan geser temenan.
lahu iku tetep kedue dam wakun utawi kejadian au dhahara utawa pertelo apa adamu gedhe bijawa ni biha kelawan ing dalem kiwa tengene atau ing dalem sisi-sisie isobah wa haitsu qila lan ing sekirane den ucapake apa bitasdidiha lafat bitasdidiha fatujaddidu mongko ngenyar-ngenyari sapa mustahadhah fatujaddidu mongko ngenyar-ngenyari sapa mustahadhah ma ing perkara silema ya ta'allaqu kang gumantungan apa ma biha sebab mustahadhah min ghuslil farji nyatane basuh farji wa ibdalil kutnati lan ganti kapas wa ibdalil kutnati lan ganti kapas allati yakutnah bifamihi kang tetep ing dalem cangkeme farji kang tetep ing dalem mulute farji wasani la yajibu tasdiduha illa idza zalat an maudhi'iha zawalan au dhahara adamu bijawan biha. Menurut kaul yang kedua tidak wajib. Tadi kan yang kaul pertama dikatakan bahwa wajib memperbarui wudhu dan juga wajib untuk memperbarui pembalut. Ya, menurut kaul yang kedua tidak wajib memperbarui pembalut. Wudhunya tetap wajib. Ya, menurut kaul yang kedua tidak wajib memperbarui pembalut dengan syarat jika pembalut tersebut tidak bergeser jauh dari tempatnya. Satu. Yang kedua, darah yang keluar tidak tampak atau darah yang keluar itu tidak membekas pada sisi-sisi pembalut. Ya, sampean buka pembalutnya, jebule kok wis ana getihe. Nah, iki berarti ketika mau digunakan untuk sholat, ya, berarti harus diganti pembalut. Karena apa? Darah itu najis, masa sholat gowo najis. Kan gitu. Lah, terus ngenyar ini atau memperbarui softteknya gimana? Apakah cukup ganti terus kemudian tempel softtek lagi? Enggak, terus kembali ke undang-undang tadi, ya. Apa? Yakni fatujaddidu, ya. Fatujaddidu ma yata'allaqu biha min ghuslil farji wa ibdal likutnati. Tetap dibasuh farjinya dulu, ya. Dibasuh farjinya dulu terus kemudian dikasih kapas sedikit, ya. Diletakkan pada mulut farjina kalian yang mustahadah, perempuan-perempuan yang istihadah. Jadi orang mung bar Arab sholat wis wudu, ya kan, terus kemudian kapasnya mau diganti, pembalutnya mau diganti, harus bariku dicopot dilunggun pakai yang lain. Enggak, tetap farjinya dibasuh dulu, terus kalau ada kapas ya berarti kapasnya ditaruh di depan, ya, di depan mulut farjinya. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.